Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan sayyidus suhur wa anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika seorang hamba telah memiliki niat dan azam yang kuat tertanam di dalam hati dan jiwanya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia senantiasa selalu istiqomah melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan hendak pula kita senantiasa menjaga dan mengawal akal, hati dan jiwa kita, supaya akal, hati dan jiwa kita itu tidak dipermainkan oleh namanya nafsu dunia dan akal fikir. Jikalaulah akal, hati dan jiwa kita ini dipermainkan oleh nafsu dan dunia, Bapak Ibu, maka sulit bagi kita untuk selalu melakukan suatu keistiqomahan kepada Allah, sehingga diri kita ini berada di dalam keadaan zulumat. Diri yang zulumat itu adalah diri yang telah dijajah, diri yang telah terantai dan terbelenggu oleh namanya dunia, nafsu dan akal fikir kita, sehingga ketika itu sulit bagi diri kita untuk memulangkan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang datang dan kembali menemui kami masing-masing dan sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, maka hendaklah diri kamu itu kembali kepada kami sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan dan menjadikan akan dirimu. Awal mula pertama kali kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah dalam keadaan fitrah dan suci, dalam keadaan bermakrifat mengenal akan Tuhan. Maka pada saat ajal itu sampai kepada diri kita, masa umur kita itu telah expired, habis, maka ketika itulah bagaimana diri kita ini tetap pulang dan kembalinya itu dalam keadaan fitrah, kayaumin waladathu umuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Sebab orang-orang yang bisa kembali kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci pula, Bapak Ibu. Karena Allah itu kan maha suci. Untuk bisa berjumpa, untuk bisa liqa kepada Allah, diri yang maha suci, wajib dengan diri yang suci. Tidak mungkin dengan diri yang kotor, tidak mungkin dengan diri yang zulumat, yang dijajah oleh nafsu dunia dan akal fikir. Maka sebelum umur kita ini habis masanya, sebelum ruh itu meninggalkan cangkangnya,
Ruh itu meninggalkan casingnya ini. Di dunia inilah sebenarnya kita jaga, kita kawal akan kefitrahan dan kesucian diri kita ini, sehingga waktu datangnya ajal, kembalinya kita itu dalam keadaan fitrah dan suci. Diri yang mana yang mesti kita jaga kesucian dan kefitrahannya? Nah, ini ilmunya. Nah, diri kita ini Bapak Ibu ada terdiri daripada diri yang zuhir. Nah, diri yang zuhir ini yang sebut ini diri jasmani. Apa yang dipandang itu akan menghantarkan dia ke dalam hati. Apa yang kita dengar itu akan menghantarkan ke dalam hati. Apa yang kita ucapkan dia akan menghantarkan ke dalam hati. Kalaulah yang dipandang baik, insya Allah hati akan menanggapinya dengan baik. Kalau yang didengarnya baik, insya Allah hati akan merasakan itu baik. Kalaulah yang diucapkannya itu baik, insya Allah hati kita akan menjadi baik. Sehingga hati kita itu menjadi hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Namun apabila yang dipandang itu tidak baik, hati akan menjadi kotor. Yang diucap tidak baik, dia akan menjadi kotor. Makanya tubuh jasmani ini akan menjadi sumber dosa dalam hidup. Kalaulah tubuh jasmani ini sebagai sumber dosa, maka bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan tubuh jasmani ini yaitu dengan jalan istighfar. Itu yang disebut namanya tobatnya diri. Jadi kalau tubuh ini berdosa, cara membersihkannya itu tobat. Tobatnya itu dengan jalan istighfar. Istighfarkanlah penglihatan kita ini. Astaghfirullahaladzim. Wahai Allah, jikalau penglihatan mataku ini telah berbuat dosa, ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi setiap panca indera itu mesti kita istighfarkan. Mesti jelas Bapak Ibu istighfarnya kemana alamatnya. Kita kan sering beristighfar, habis sholat kita istighfar. Tapi kemana alamat istighfar itu mesti kita hantarkan. Yang kita minta ampunkan kepada Allah pada diri kita itu yang mana? Makanya kalau mata ini berdosa istighfarkan, telinga berdosa istighfarkan. Kalau kita sehabis sholat istighfarnya 3 kali, tidak jelas ujung pangkalnya kemana mesti dihantarkan. Maka dalam hal ini, hantarkan istighfar itu betul-betul kepada makomnya masing-masing daripada tubuh ini. Setelah kita istighfarkan tubuh jasmani kita ini, maka lakukanlah itu dengan cara istiqomah. Istiqomah yang diwiridkan. Kemudian bungkus dia dengan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Dibungkus tubuh ini dengan ibadah sholat, ibadah puasa, berzakat, berhaji, berkorban, berimpak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati. Hati ini disebut sebagai muaranya dosa. Allah katakan tentang rahasia hati kita ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Hatimu itu penuh dengan penyakit. Siapa yang tidak menyadari bahwa di dalam hatinya itu ada penyakit, fazadahumullahu marad. Bukan kami kurangi penyakit yang ada di dalam hatimu, tapi kami akan tambah penyakit yang ada di dalam hatimu. Penyakit hati itu yang disebut namanya dengan penyakit ruhani atau nifak-nifak batin. Amanah yang dikatakan hati. Hati itu ada 2 Bapak Ibu kalau dibagi dia. Ada namanya hati jasmani, ada namanya hati ruhani. Hati jasmani itu adalah hati yang zuhir, hati yang kasar. Hati yang kasar atau hati yang zuhir, ini yang disebut namanya dengan jantung, bukan liver.
Liver kan hati juga, tapi kolbun dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu bukanlah liver yang dimaksud, tapi adalah jantung. Nah, kalau kita ingin tahu berapa besarnya jantung kita, kita genggam tangan kita ini, seginilah ukuran jantung kita ini. Nah, itu yang disebut namanya hati secara fisiknya, zahirnya. Tapi bukan itu makna yang sebenarnya. Kalaulah yang dikatakan hati itu adalah jantung, apakah di dalam jantung itu ada iblis, Pak? Apa ada setan di dalamnya? Apakah ada hubudian di dalamnya? Tidak akan pernah berjumpa ada setan di dalam hati jasmani itu, karena itu segumpal darah. Maka hati yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul itu yang dikatakan qalbun rabbaniyah. Qalbun rabbaniyah itu hati yang halus, itu yang dikatakan ruhani. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan kepada ruhanimu itu sifat fujur. Sifat fujur itu adalah sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis. Pembangi, parabu, pendendam, pengoceh, pemonggok. Wa taqwaha. Aku juga ilhamkan ke dalam hatimu itu sifat takwa, sifat nur, sifat tunduk patuh. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan hatinya, sehingga hatinya itu tetap terjaga hubungannya dengan Allah. Kalau hati ini sudah terhubung dengan Allah, sudah terkoneksi dengan Tuhannya, maka hati kita itu mampu merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu, menjadi saksi dari setiap apa yang diperbuat oleh hambanya. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita lakukan dalam hidup ini, melainkan aku yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Baru ada rasa kerinduan, rasa kecintaan, dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Ini yang akan menzahirkannya nikmat dalam melakukan ubudiyah kepada Allah. Itu yang hati ruhani. Ini mesti dibersihkan. Cara membersihkan hati ruhani itu bukan dengan taubat. Kalau taubat itu yang tubuh tadi. Membersihkan hati ruhani itu yaitu dengan jalan inabah. Inabah itu dengan cara berzikir kepada Allah. Karena ketika hati ini lalai, hati kita ini absen, tidak hadir, alpa dia kepada Allah, lupa dia sesaat mengingat Allah, di situ letak kekafiran itu. Padahal Allah mengingatkan kita, uzkurullaha zikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Mengingat Allah itu 24 jam. Mengingat Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, Bapak Ibu. Makanya ketika lupa kita dengan Allah, ketika lalai hati ini mengingat Allah, tidak hadir dia, absen dia, ketika itu hati itu telah berdosa, terputus kontak batin dengan Tuhan itu. Maka dibersihkan dengan cara berzikir. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Likulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih hati tiada lain adalah berzikir kepada Allah. Maka zikir itu mesti tahu kita memakomkannya, menempatkannya. Jangan hanya berzikir itu hanya sebatas di bibir, di lidah. Jangan berzikir itu hanya sebatas pakai tasbih, pakai jari jemari. Boleh dengan lisan, boleh dengan jari jemari, boleh dengan tasbih, tapi mesti dimasukkan, dihunjamkan atau dipalukan dia ke dalam qalbi. Sebab gini Bapak Ibu, andai kata kita rajin berzikir, lalu pendek lidah kita ini karena mengingat Allah,
namun kita tidak tahu cara menempatkan zikirnya, maka dia tidak akan memberi faedah terhadap diri kita. Buktinya, ketika kita misalnya keluar dari masjid ini, karena ujung kaki kita itu dengan akar kayu itu, pasti keluar nanti angka-angka tuh, 5, 7, 10 saya keluarnya itu. Kenapa? Karena tidak berbekas di dalamnya. Kenapa demikian? Hati kita ini kalau diibaratkan sama seperti teko, Bapak Ibu. Cerek lah itu, Bapak Ibu. Cerek itu. Cerek atau teko itu dia akan mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam cerek itu isinya air teh, maka keluarnya nanti teh itu. Kalau di dalamnya kopi, maka yang keluar adalah air kopi. Tidak mungkin kalau di dalam cerek itu isinya air teh kemudian keluarnya kopi. Tidak mungkin kalau di dalamnya kopi keluarnya adalah air teh. Hati itu dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalaulah hati kita selalu kita palutkan dengan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Tak pancak minyak angin di tangan gua. Kok mengoreng kerupuk, kok mengoreng ikan lah namanya, maka pasti terlontar ya dari dalam hati kita itu, zahir dia ke lisan kita, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Tapi apabila hati kita tidak pernah dipalukan dengan kelima zikir, tak pernah dimasukkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atakane minyak angin tajapik tanganku di pintu, maka keluar 7, 8, 10 keluarnya itu. Tidak berbekas dia. Ini dibersihkan. Karena hati inilah wilayah, ranah atau wadah tempat bermi'rajnya dengan Tuhan. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada pembatas. Tidak ada namanya hijab, tabir dan tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku itu ada tabir, ada tembok pemisah, itu sebenarnya yang menjadi hijab itu, yang menjadi tabir itu antara dirimu dengan aku adalah hatimu yang ada di dalam dirimu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah ciptakan hati kita itu hanya satu saja di dalam rongga dada. Ini yang dijelaskan Allah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Aku tidak pernah sekali-kali menciptakan dua hati di dalam rongga dadamu, cukup satu. Apa maksudnya? Allah jadikan hati kita itu satu dari setiap rongga dada kita, supaya hati yang satu itu betul-betul full diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Apabila hati kita itu telah terisi penuh kerinduan dan kecintaan kepada Allah, hati ini telah diisi dengan kelima subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka yang namanya dunia tidak akan pernah mengambil bahagian untuk bisa masuk ke dalam wilayah qalbun itu, karena hati itu telah diisi dan dipenuhi dengan kelima Allah di dalamnya. Tapi apabila hati ini dipenuhi oleh dunia dan nafsu, maka yang namanya Allah juga tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hatimu, karena hatimu itu telah diisi dan dipenuhi oleh dunia dan nafsu. Maka hati inilah yang akan menjadi hijab sebenarnya itu. Ini yang perlu dibersihkan. Nah, membersihkannya itu ya berzikir. Sama dengan hidayah dan petunjuk. Hidayah dan petunjuk itu Bapak Ibu turunnya itu bukan ke mata, turunnya bukan di lisan. Hidayah dan petunjuk itu turunnya itu, masuknya itu ke dalam qalbun. Qalbul mukmin baitullah.
hati hambaku yang telah rindu, yang telah bersih daripada nifak batin, disitulah Baitullah itu. Ada Baitullah yang jauh di luar diri, namanya Ka'bah di Makkah tuh. Ada Baitullah yang dekat pada diri, namanya hati. Hati inilah sebenarnya yang dimaksud. Makanya Nabi sebelum Isra dan Mi'raj, yang dibersihkan itu kulubnya, hatinya, ini yang wilayahnya. Palukanlah kalimat zikir di dalamnya. Kalau sudah bersih hati itu, apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang hatinya telah bersih, hatinya telah jinak dan patuh kepada Aku, hatinya telah gembur di dalamnya, maka Aku masukkanlah petunjuk ke dalam hati itu. Apa buktinya hati Bapak Ibu telah dimasuki nur Allah, cahaya Allah? Hati Bapak Ibu pasti akan memerintahkan mata. Kalau mata ini memandang, maka dia memandang kepada yang baik. Hati selalu akan menyuruh lisan, kalau mulut ini ngomongnya itu yang baik. Hati akan selalu menyuruh, namanya telinga, kalau mendengar, dengar yang baik. Dia menyuruh tangan, menyuruh kaki melangkah kepada yang baik. Itulah tandanya hati telah mendapat hidayah dan petunjuk. Dia bisa merasakan Allah yang menjadi saksinya di saat ini berbicara, Allah yang menjadi saksinya di saat mata memandang, Allah yang menjadi saksinya di saat telinga ini mendengar. Ini yang disebut maqam muraqabah namanya, merasa diawasi Tuhan. Kalau hati sudah merasa diawasi Allah, maka hati kita dah hidup namanya itu ya, hati yang sudah hidup. Tapi kalau tidak merasakan, tidak hadir Allah pada kalbu, tidak merasakan kehadiran Allah sebagai bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan, ini yang disebut namanya hati yang mati, hati yang tandus, hati yang gersang. Kalau hati ini telah mati, tidak mendapat nur, maka hati ini juga akan selalu menyuruh mulut kok mengejeknya basi nganga senya bahasa Minang Pak ya. Lain tahu basi nganga pokok kalau tak buka sumbek mencoro saya itu ndak tentu orang kabangi kaibo, di penting awak punya muncung itu kata awak saya ngecek itu lantang lantuang saya itu mah inilah nampak itu matanya kok mulutnya ngomong itu menggigil itu. Ini hatinya ini keras, maka bersihkan dengan cara berzikir. Yang ketiga yang mesti kita bersihkan itu adalah namanya ruh, an-nafs atau jiwa. Kenapa ruh itu mesti dibersihkan sebelum dia kembali kepada Tuhan? Karena ruh itu yang disebut hakikat dosa Bapak Ibu. Kapan ruh itu dikatakan hakikat dosa? Apabila diri ini merasa diri itu yang berbuat, lupa dia memandang nikmat dan karunia Allah yang Allah titipkan kepada dirinya, maka disitulah dikatakan oleh Rasul ujur kazanbun. Adanya dirimu yang merasa, dirimu yang memandang, yang mendengar, yang berkata, jadi itulah dosa itu. Padahal diri kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri kita ini tidak ada daya dan upaya. Apa maksudnya? Tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah. Ini yang ditanyakan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, atadri tafsiruha la haula wala quwata illa billah? Tahukah engkau wahai Ibnu Abbas apa makna daripada la haula wala quwata illa billah? Ana la adri ya Rasulullah. Aku tak tahu ya Rasul apa makna la haula wala quwata illa billah. Lalu dijelaskan oleh Rasul, wahai Ibnu Abbas, la haula maknanya la ta'atan, wala quwata maknanya la maksiatan. Maksudnya la haula itu tidak ada suatu kebaikan dan ketaatan yang bisa kita perbuat
Tak mampu kita ini sholat dan berpuasa dan lain sebagainya, dan tidak mampu pula kita menghindar daripada keburukan dan kejelekan, illa billah, melainkan itu semuanya terjadi bi qudratillah wal iradatillah. Jadi apapun kebaikan yang keluar dari diri kita, sebesar apapun amal soleh yang terbit, yang keluar dari diri kita, pandanglah itu sebagai bentuk rahmat dan anugerahnya Allah kepada diri kita. Maka senanglah kita, berbahagialah kita melihat anugerah dan rahmat Allah kepada diri kita, sehingga dengan rahmat Allah itu kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Tapi jangan kita senang bangga, aku mampu tahajud, mampu tilawatil Quran, mampu berpuasa karena amalku, karena usahaku, karena ikhtiarku. Ketika kita memandang seluruh amal itu datangnya daripada usaha kita, seluruh kebaikan itu munculnya daripada kesungguh-sungguhan kita, maka itu adalah batu licin bagi kita. Itulah yang membuat diri kita itu tertipu, takicu dinantarang namanya, lupa kita memandang Allahnya. Padahal Allah ingatkan, walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khosirin. Kalau bukan karena rahmatku, kalau bukan karena anugerah dan kasih sayang aku kepada dirimu, aku pastikan kamu tidak bisa sholat, tak terbetik hati ini untuk melakukan ibadah. Tapi kenapa kamu bisa sholat? Kenapa kamu bisa beribadah? Itu karena rahmat dan kasih sayang aku yang aku berikan kepada dirimu. Maka pandanglah anugerahnya Allah pada diri dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, sehingga kita betul-betul beramal itu ikhlas. Kalau tidak terpandang Allahnya, dipastikan Bapak Ibu kita selalu membanding-bandingkan amal kita dengan amal kawan kita. Pasti itu akan banding. Kalau sudah membanding-bandingkan, ini akan menzahirkan namanya amal sum'ah. Amal sum'ah itu selalu memperdengarkan amal kita. Dari sum'ah menjadi ria dia. Ini pingin pamer. Ada ria muncul namanya ujub. Kalau udah seperti itu, ini yang diingatkan Tuhan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dirimu dah berbuat amal dan berbuat kebaikan, padahal kamu belum melakukan amal dan berbuat baik, kata Tuhan. Itu namanya kalau sawaknya tak kicau di nantarang senya Bapak Ibu. Ya. Tak kicau di nanggalo biasanya tuh Pak Ibu. Tapi kalau tak kicau di nantarang sakit mananya hati. Karam di tengah lautan biasa tuh, tapi kalau karam di tepi lautan abedu mananya awak. Maka di akhirat orang-orang yang seperti ini, dia itu ibarat memikul peti besi yang sangat besar. Di dalam peti itu diisinya segudang pahala sholat, puasa, zakat. Tapi setelah sampai di hadapan Allah, buka kata Allah. Setelah dibuka, peti yang berisi amal menurut dia tadi rupanya jadi debu semuanya, tidak bernilai di mata Allah. Maka kalau kita beramal, jangan letakkan amal itu dalam ingatan. Kalau kita beramal, jangan digantungkan amal itu pada lidah. Kalau amal itu diletakkan pada ingatan, pasti kita akan mengingat-ingatnya, menyebut-nyebutnya. Kalau amal itu digantungkan pada lidah, pasti kita ini akan membicarakannya. Ini nanti akan menzahirkan ibadah yang sum'ah itu. Maka cara membersihkan ruh itu dengan cara bertauhid kepada Allah. Ya. Kita mesti mampu menyaksikan kewujudan Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Jangan sampai ada dua wujud dalam hidup ini. Maksudnya gimana? Allah bersifat hayat, kita mengaku pula bersifat hayat. Itu udah dosa tuh. Padahal kita ini hidup dihidupkan, Allah hidup dengan sendirinya. Allah bersifat sama, kita ngaku pula bersifat sama. Kita mendengar diperdengarkan Allah, Allah mendengar dengan sendirinya.
Jadi kalau kita merasa diri kita ini yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, disitulah kita telah menyandingkan diri kita ini dengan Tuhan. Ini yang disebut namanya syirik, Bapak Ibu. Amal syirik jangan main-main. Tidak ada bahasanya syirik kecil itu, tidak ada. Syirik itu gadang saja, Bapak Ibu. La in asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Barang siapa yang menyandingkan dirinya dengan aku, la yahbatanna amaluka, aku batalkan seluruh amal ibadahnya, wa la takunanna minal khosirin, dan mereka termasuk orang yang rugi dan celaka. Maka syirik itu, kata Rasul, seperti semut hitam yang berjalan di atas aspal yang hitam pada kegelapan malam. Ale bisa Bapak Ibu menengok semut hitam berjalan di aspal hitam dalam kegelapan malam? Itu tidak bisa. Saking halusnya syirik, kita tidak tahu syirik itu bisa masuk ke dalam ibadah sholat, puasa, berzakat. Dia bisa masuk ke dalam akal pikir kita, dia masuk ke dalam batin kita, dia bisa masuk ke dalam niatnya kita. Kalau udah masuk syirik itu, ini yang berbahaya. Tidak ada artinya kita beribadah. Menurut kita ada sholat, tapi menurut Allah kamu belum sholat. Kamu baru mengerjakan perbuatan sholat, tapi belum sholat. Mana yang sholat, mana yang perbuatan sholat. Yang sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Yang dikatakan sholat itu beberapa perbuatan, ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu perbuatan sholat namanya. Yang sholatnya yang mana? Ini mesti dipahami. Makanya ruh itu mesti mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Allah, Bapak Ibu? Bagaimana cara menghadirkan hati kepada Allah kalau kita belum mengenal dan menyaksikan Tuhan? Contoh ringan saja, Bapak Ibu. Ustadz ini ada teman di sekolah. Nah, Ustadz ngajar, Bapak Ibu, di SMK 2. Kalau ada anaknya nanti SMK 2 jumpa dengan Ustadz tuh. Nama teman Ustadz namanya Budi namanya. Bisa enggak Bapak Ibu mengingat teman Ustadz yang namanya Budi itu? Tak bisa kan? Kenapa tak bisa mengingatnya? Karena Bapak Ibu belum kenal siapa Budi itu, belum melihatnya, belum menyaksikannya. Tapi bisa enggak Bapak Ibu mengingat suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu walaupun tidak ada di rumah? Bisa enggak itu? Bisa. Kenapa? Kita dah kenal, kita sudah menyaksikannya. Mudah mengingat itu bukan di sini. Mengingat itu di sini. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, bagaimana cara mengingat Allah? Apanya yang diingat? Apakah tulisan Allah itu yang diingat? Nih, alif lam lam ha itu. Apakah alif lam lam ha itu yang Tuhan? Apakah lapas Allah itu yang Rabb? Kalaulah tulisan Allah, huruf Allah, lapas Allah itu yang kita sebut Allah, lalu kita tanam dalam pikiran kita, kita tanam ke dalam hati kita, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini berbahaya. Ini yang diingatkan. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama, menyembah tulisan Allah tapi tidak menyembah yang punya nama, maka itu satu kekafiran, Bapak Ibu. Ini yang mesti dikenali. Karena setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada yang dinamai. Contoh, nih Ibu nih lo. Coba sebut Al-Quran, Ibu. Coba sebut Al-Quran. Nah, Al-Quran kan gitu. Kalaulah ibu menyebut Al-Quran, yang mana yang Al-Quran tuh? Ini yang Al-Quran atau yang ini? Ini dia. Coba sebut mik. Yang mik itu yang ini atau yang ini? Pasti ini. Setiap nama pasti ada wujudnya. Setiap nama pasti ada orangnya. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, yang mau wujudnya. Bagaimana cara memandangnya? Ini perlu belajar tauhid. Apakah mungkin Bapak Ibu menghayalkan Tuhan, mengimajinasikan Allah? Apa
Apa yang kita imajinasikan dengan Allah itu bukan aku, kata Allah. Apa yang kamu pikirkan tentang aku itu bukan aku. Itu adalah hayalanmu, itu adalah pikiranmu. Karena aku tuh laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil khawadis. Perlu kita mengkaji namanya diri ini. Nah, kok bahasa Minangnya baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Siapa diri ini sebenarnya? Ini yang diingatkan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Dirimu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal dengan aku. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku wujud pada dirimu. Kalau aku tidak wujud, kamu tidak hidup. Kalau aku tidak wujud, maka kamu tidak ada. Kita buat contoh. Ini penutup. Ini minta maaf Bapak Ibu. Nah, ini kita buat contoh nih penutup. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu nih? Kursi. Kalau bahasa Bapak Ibu di bawah ini apa namanya? Ini ya. Kolong ya. Nah, ini kolong. Ini kursi, ini kolong. Saya contohkan. Kolong bukti adanya kursi atau kursi ini bukti adanya kolong. Kolong bukti adanya kursi. Kalaulah betul kolong ini bukti adanya kursi, kalau Ustadz Kia kursi boleh tuh Kia yang ada kolongnya Bu, diletakkan balik, ada enggak kolongnya? Berarti salah atau batu ucapan tadi itu? Salah. Bukan kolong bukti adanya kursi, tapi kursi bukti adanya kolong. Paham ya? Ini kias baru ya. Kursi ini bukti adanya kolong, bukan kolong bukti adanya kursi. Nah, sekarang saya bawakan contoh yang naik ke atas. Alam, langit dan bumi. Langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya langit dan bumi? Benar-benar Pak? Langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya langit dan bumi? Nah, Ustaz kita nih. Langit dan bumi bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya langit dan bumi? Langit dan bumi, langit dan bumi bukti adanya Allah. Ya, kita lihat. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada? Tetap ada. Kalau Allah itu tetap ada, kenapa kita sandarkan adanya Allah itu pun ada langit dan bumi? Tidak pun ada langit, Allah tetap ada. Tak pun ada bumi, juga Allah ada. Tak pun ada kitab, Allah juga ada. Adanya Allah itu tidak pernah bersandar kepada langit dan bumi, tidak bersandar kepada sesuatu. Bahkan langit dan bumi secara sesuatu itu ada karena adanya Allah. Berarti yang benarnya itu Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Nah, inilah yang dikatakan dalam kajian kami. Segala sesuatu yang wujud ini hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang bernama Allah. Diri kita ini ada karena diadakan. Kalau tidak diadakan, tidak pernah tidak ada. Walaupun kita ada, adanya kita sebenarnya tidak ada. Nah, paham belum? Ini kajian tahu ini. Walaupun kita ada, ya, tapi adanya kita sebenarnya tidak ada. Yang sebenar ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah semua yang ada, kita tidak ada. Lalu bagaimana adanya kita di mata Allah? Adanya kita untuk menyatakan adanya Allah semata-mata. Nah, contoh wayang dengan dalang. Nah, bisakah bergerak wayang itu kalau tidak digerakkan dalang? Ini Ustaz dalamnya. Ini wayang. Wayang ini bergerak kan ada dalam. Kalau tidak ada dalam, tidak pernah bisa bergerak wayang ini. Ditampakkannya tidak bisa dia. Lalu siapa yang menjadi dalam sebenarnya? Ini Mak Ustaz nih, kita buat contoh. Yang menjadi dalam itu Allah. Siapa yang jadi wayang? Wayang kita. Maka Allah itu wujud. Kalau Allah tidak wujud, maka tidak ada kita ini.
Jadi adanya kita itu karena wujudnya Allah, tapi Allah wujud dengan sendirinya. Ini yang la haula wala quwata illa billah itu. Ini yang mesti pandangan kita itu mesti pandangan yang kasar. Kalau kita tidak mampu memandang Tuhan, di baliknya kita pandangan kita tidak bernilai ibadah. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man nazara ila shay'in ma lam yarallahu bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, pada ayah, ibu, anak, menantu, kawan, sahabat, jemaah, lalu dia tidak mampu memandang Allah di balik ayah, ibu, suami, anak, menantu, maka pandangannya itu pandangan yang batal, tidak memberi faedah, tidak bernilai ibadah. Di situ nanti terjatuh pada syirik kita, karena iya karena butuh, iya karena saya. Apa artinya itu? Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong hanya kepada Allah. Tapi ketika kita minta tolong kepada ayah, ibu, suami, anak, ustaz, syirik. Bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan syirik pada saat kita minta tolong kepada ayah, suami? Mesti pandangan kita ini mesti mampu memandang Allah dari segala sesuatu yang ada. Pandang Allahnya, tapi jangan pandang apa yang dilihat oleh mata. Ya? Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata, tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Bisa Bapak Ibu memahaminya. Begitu cara menyikapi, sehingga kita betul-betul lepas daripada kesyirikan itu. Kalau ini telah bersih, hati telah bersih, jiwa telah bersih, maka itulah yang dikatakan orang yang bisa sampai kepada Tuhan itu. Andai kata dia mati hari ini, dua kemungkinannya. Mati kita hari ini udah bersih, hati udah bersih, ruh udah bersih. Meninggal kita, dua saja kemungkinan yang terjadi. Kalau tubuhnya Bapak Ibu hilang, kalau tidak hilang tubuhnya, kalau tidak, tubuhnya tidak membusuk, tidak hancur, tidak dimakan cacing tanah, utuh loh. Kalau membusuk dia hancur ya, belum dikatakan selamat tuh. Yang Islam tuh yang selamat tuh sempurna utuhnya, 100 tahun dia tetap utuh tuh, kalau tidak hilang dirinya itu. Bagaimana supaya sampai kepada maqam itu? Bersihkanlah tubuh ini dengan cara bertobat, bersihkan hati dengan cara berzikir, bersihkan roh itu dengan cara kita itu bermakrifat kepada Allah, sehingga kita sholatnya tidak menghayal. Allahu Akbar, mau hatilah belusukan ya ke Allah, belusukan tahunya Allah. Akhirnya dikatakan Allah, la taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan kamu dirikan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu ngerti apa yang disebutnya, paham tak dia? Dirinya tidak paham. Jadi orang yang hatinya belusukan kemana, itulah dikatakan sukara yang mabuk itu. Fawailul lil musholin. Ini perkara sholat itu bahaya. Bahayanya gimana? Kalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, maka sia-sia ibadah dan amal ibadah kita ini. Jadi belajarlah kita baik-baik, carilah guru, ya. Kalau kita ingin berjumpa Tuhan, ingin bertatap wajah dengan Tuhan, cari guru yang telah berjumpa dan bertatap wajah dengan Tuhan. Kalau kita ingin kenal Allah, cari guru yang telah kenal Allah. Itu disebut ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Allah. Kita ingin berjumpa Allah, kita ingin kenal Allah, tapi gurunya belum kenal Allah. Menyebut Allah pandai, tapi belum kenal dengan Allah. Bagaimana kita akan berjumpa Allah? Kita ingin menjadi wali Allah, carilah guru yang menjadi wali Allah. Siapa yang gurunya wali Allah, insya Allah jamaahnya akan menjadi wali. Tapi kalau gurunya tidak wali Allah, insya Allah kita jadi wali murid aja terus. Kalau ingin berjumpa Allah, cari gurunya yang terkenal Allah. Ini bahasanya berat, karena jarang didengar, tak pernah didengar. Tapi begitulah kita memahami tauhid itu dengan baik, sehingga kita ngerti siapa Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau menerimanya, tak berat rasanya. Kita takut kafirkan pula. Allah, ini sertifikan kajian tutup. Allah itu bukan Tuhan. Lihat, Allah bukan Tuhan. Allah itu nama daripada Tuhan. Allah bukan Tuhan. Allah itu nama daripada Tuhan.
Kalau Allah bukan Tuhan, lalu yang Tuhan yang bernama Allah itu yang mana? Nah, yang Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itu yang Tuhan, namanya adalah Allah. Apa dasarnya? Wa dzalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Tuhanmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Allah itu nama daripada Tuhan. Yang Tuhan itu dirinya. Dirinya itu yang bernama Allah. Namun antara nama dengan dirinya berpisah tidak, menyatu pun tidak. Disebut iswardi. Nah, ini dia. Karena antara nama dengan diri tidak pernah berpisah dia. Mungkin itu Bapak Ibu. Kajian sebelum kita sebelum kita tutup, ada nggak mau bertanya? Silakan. Kalau ada mau nanya. Ya, Thank you.